Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo deres lur. Ketika kita melaksanakan sholat, akan tetapi masih ada najis bekas kencing yang nempel di pakaian yang kita gunakan untuk sholat, atau di badan kita, atau di alas yang kita gunakan buat sholat, entah itu sajadah, entah itu tikar, atau yang lainnya, atau kalau nggak pakai alas ya di lantai yang kita gunakan buat sholat masih ketempelan najis, air kencing, bekas kencing, dan belum kita sucikan. Terus dulur, hal ini nanti akan menjadi penyebab siksa kubur di alam kubur kelak. Di dalam hadis Ibnu Majah nomor 348 diriwayatkan, Bismillahirrahmanirrahim, an Abi Sholih an Abi Hurairah qala bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aktaru adzabil kubri, kebanyakannya siksa kubur adalah minal bauli, dari kencing, sebab kencing najis yang belum disucikan ketika kita sedang melaksanakan sholat. Di dalam hadis Abi Dawud nomor 20 dijelaskan, Ani bin Abbas qala, maro lewat siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala kubur, ini atas dua kuburan. Faqala, lalu Nabi bersabda, innahuma, sesungguhnya keduanya, yu'adzabani, sedang disiksa keduanya, wama yu'adzabani, dan keduanya tidak disiksa, fi kabirin, di dalam masalah dosa besar, masalah-masalah yang besar. Dua orang yang ada di dalam kuburan ini, keduanya sedang disiksa kubur. Akan tetapi penyebabnya bukan masalah besar, bukan dosa besar, bukan. Amma hadza, adapun yang ini, fakana, maka ada, layas tanzihu, tidak bersuci, minal bauli, dari kencing, dari najis. Yang satu ini dia tidak bersuci dari najis. Ketika sholat masih ada najis yang nempel, entah di pakaian yang dia gunakan buat sholat, entah di tubuhnya, entah di alas yang dia gunakan buat sholat, belum disucikan. Wa amma hadza, dan adapun yang ini, satunya lagi, fakana, maka ada, yamsi, dia berjalan, bin namimati, dengan mengadu domba. Yang satu ini dia ngadu domba, bukan ngadu domba binatang, ya, ngadu domba manusia. Kalau ngadu domba binatang dosanya lain lagi. Nah, ngadu domba ini bertelur akan menjadi penyebab siksa kubur. Maka dari itu hati-hati ya, kalau menyebarkan berita-berita hoax, padahal di dalam berita yang dibuat pembuatnya itu isinya untuk ngadu domba. Kalau kita ikut sebar-sebarkan, atau ya kita ngadu domba langsung ke orang, dosanya adalah kita akan mendapatkan siksaan kubur kelak. Cuma lalu Nabi meminta biasibin, pada cabang rotobin kurma, cabang pelepah kurma gitu. Fasakohu, lalu Nabi membelahu pada pelepah kurma, bi'ithna, ini menjadi dua bagian, dibelah menjadi dua. Tuma, lalu gorosa, Nabi menancapkan, ala hadza, pada yang ini, wahidan, sebuah. Yang satu ditancapkan ke kuburan yang satu, wa ala hadza, dan atas yang ini kuburan, wahidan, sebuah. Dan yang satu lagi ditancapkan ke kuburan satunya lagi. Wa qala, dan seraya Nabi bersabda, la'allahu, barangkali, yukhofafu, diringankan, anhuma, dari keduanya, malam yaibasa, selagi keduanya belum layu, belum kering, selagi pelepah kurma ini masih basah, ya, selagi belum kering, belum layu, ya, mudah-mudahan keduanya mendapatkan keringanan siksaan. Prosedur masalah pelepah kurma yang ditancapkan tadi sampai kering tadi,
siksanya diringankan, ini hanya berlaku untuk Rasulullah pada saat itu ya, bukan buat kita. Itu hanya berlaku buat Rasulullah. Rasulullah dari dua hadis ini ya mengingatkan kepada kita sangat pentingnya menjaga kesucian untuk ketika kita sholat. Ya, jangan sampai masih ada najis yang menempel di badan kita ketika kita sholat, atau di pakaian yang kita gunakan buat sholat, atau di alas yang kita gunakan buat sholat, entah tikar, entah sajadah, atau yang lainnya, atau lantai, kalau nggak pakai alas ya lantai yang kita gunakan buat sholat, jangan sampai masih ada ketempelan najis, kencing. Karena itu semuanya akan menjadi penyebab siksaan kubur di alam kubur kelak. Mudah-mudahan Allah senantiasa paring manfaat dan barokah dari saya Muhammad Yusuf, santen peresan kelopo cekap semanten atur kawulo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.